Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 27 April 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat tajam setelah rencana pembicaraan kedua negara yang dijadwalkan pada 25 April 2026 resmi dibatalkan dilaksanakan. Kegagalan ini menandai semakin dalamnya kebuntuan diplomatik di tengah eskalasi tekanan militer dan ekonomi yang terus meningkat. Presiden AS Donald Trump dalam pernyataannya usai membatalkan pengiriman utusan diplomatik seperti Steve Witkoff dan delegasi lainnya memberikan penilaian keras terhadap kondisi internal Iran. Ia menyebut bahwa kepemimpinan di Teheran saat ini lebih disibukkan oleh perebutan kekuasaan dibandingkan upaya stabilisasi negara. Trump bahkan mengklaim bahwa dua lapisan pimpinan di Iran telah dihilangkan, meskipun tidak merinci secara jelas siapa yang dimaksud. Namun demikian, ia tetap membuka peluang negosiasi dengan pihak manapun yang dianggap memiliki otoritas. Mural misterius picu spekulasi kepemimpinan. Sehari setelah pembatalan pembicaraan, tepatnya pada 26 April 2026, beredar sebuah video yang memicu perhatian luas publik. Video tersebut menunjukkan sebuah mural besar yang baru diresmikan di Iran untuk mengenang para pemimpin rezim yang tewas dalam konflik. Di tengah mural tampak sosok Ali Khamenei sebagai figur utama. Namun yang mengejutkan, juga terlihat sosok Mujtaba Khamenei yang selama ini disebut-sebut sebagai kandidat kuat penerus kepemimpinan tertinggi Iran. Kemunculan Mujtaba dalam mural tersebut memicu spekulasi luas mengenai dinamika kekuasaan di dalam negeri, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait statusnya. Di sekeliling mural tersebut terdapat sekitar 60 hingga 70 potret kecil yang diyakini merupakan pejabat tinggi dan komandan Islamic Revolutionary Guard Corps yang tewas dalam beberapa waktu terakhir. Banyak warganet menyoroti tampilan mural tersebut yang menyerupai susunan Ubin Mahjong, sebuah sindiran yang mencerminkan besarnya jumlah korban dari kalangan elit. Blokade total, jalur laut Iran lumpuh total. Di tengah kekacauan internal, tekanan di luar negeri juga semakin memperburuk situasi. Militer AS melalui United States Central Command pada 25 April 2026 mengumumkan bahwa blokade terhadap Iran kini diperketat secara maksimal. Tidak hanya kapal Iran yang dilarang keluar, kapal yang hendak masuk pun ditolak, bahkan termasuk kapal yang kembali dari luar negeri. Sehari sebelumnya, kapal perusak rudal USS Rafael Peralta DDG-115 dilaporkan mencegat sebuah kapal berbendera Iran yang mencoba merapat ke pelabuhan. Insiden ini menyebabkan banyak kapal Iran kini terjebak di laut tanpa kepastian bisa kembali. Akibatnya, Iran menghadapi krisis logistik yang sangat serius. Ekspor minyak terhenti total, impor kebutuhan vital terblokir, distribusi energi dalam negeri terganggu. Meski dikenal sebagai salah satu produsen minyak besar dunia, Iran menghadapi keterbatasan dalam kapasitas pengolahan. Banyak kilang minyaknya sudah tua dan hanya mampu memproses minyak berat berkualitas rendah, sementara kebutuhan akan bahan bakar seperti bensin dan solar sangat tinggi. Sektor transportasi, pembangkit listrik, pertanian, hingga industri rasional sangat bergantung pada pasokan energi ini. Bahkan dalam kondisi normal, Iran masih harus mengimpor bahan bakar dalam jumlah besar. Kini dengan jalur pasokan yang praktis dicekik, Iran berada di ambang krisis energi nasional. Selain bahan bakar, berbagai kebutuhan penting lainnya seperti suku cadang industri, bahan pangan, dan obat-obatan juga tertahan di laut lepas. Kondisi ini membuat Iran semakin terisolasi dari sistem perdagangan global. Krisis internal memburuk, ekonomi melemah, loyalitas goyah. Tekanan eksternal yang semakin kuat berdampak langsung pada kondisi dalam negara Iran. Berdasarkan laporan media AS termasuk Fox News, Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 25 April 2026 menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan listrik. Dalam pernyataannya, ia menyarankan agar warga cukup menyalakan 2 lampu di rumah, alih-alih 10 lampu seperti biasa, sebuah indikasi nyata krisis energi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, analis politik konservatif Rod Martin memaparkan sejumlah indikator memburuknya kondisi negara. Pendapatan minyak hampir nol, gaji aparat keamanan tertunda, tentara tidak menerima bayaran selama berbulan-bulan. Ia juga menyoroti meningkatnya kasus pembelotan di kalangan militer serta melemahnya fondasi pemerintahan. Yang paling mengkhawatirkan, muncul laporan bahwa Garda Revolusi mulai merekrut anak-anak berusia sekitar 12 tahun untuk mendukung operasi mereka.
Menurut Martin, langkah seperti ini merupakan tanda klasik dari rezim yang berada di ambang keruntuhan, mengacu pada pola yang pernah terjadi dalam sejarah, seperti runtuhnya Uni Soviet 1991, rezim Muammar Gaddafi di Libya 2011, hingga konflik berkepanjangan di Suriah. Tekanan dari dalam negeri, dugaan sabotase mulai muncul. Selain tekanan eksternal dan krisis ekonomi, pemerintah Iran juga menghadapi gejolak dari dalam negeri. Seorang warga keturunan Yahudi Iran bernama Nioberg membagikan sebuah video yang memperlihatkan ledakan di sebuah pabrik di provinsi Albor. Ia menduga bahwa insiden tersebut merupakan bentuk sabotase yang dilakukan oleh warga Iran sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Jika dugaan ini benar, maka situasi Iran tidak hanya menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga mulai mengalami retakan serius dari dalam yang berpotensi mempercepat ketidakstabilan nasional. Kesimpulan, Iran di persimpangan berbahaya. Dengan gagalnya jalur diplomasi, blokade total dari luar, krisis ekonomi yang memburuk, serta meningkatnya ketegangan internal, Iran kini berada dalam salah satu periode paling genting dalam sejarah modernnya. Semua mata dunia kini tertuju pada langkah berikutnya. Apakah situasi ini akan berujung pada negosiasi baru atau justru meledak menjadi konflik yang lebih besar? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.